Netflix baru-baru ini merilis satu dokumenter yang membuat gempar Indonesia. Dokumenter ini tentang kasus pembunuhan yang sudah diputus oleh pengadilan di 2016 lalu, yaitu Jessica Wongso bersalah membunuh temannya sendiri Mirna Salihin dengan racun cyanida dalam kopi yang diduga disajikan Jessica di sebuah coffee shop di Jakarta. Dulu muncul pro kontra seputar jalannya persidangan itu. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Jessica tidak bersalah. Ada kejanggalan menurut mereka. Isi dokumenter Netflix itu menyegarkan kembali ingatan publik Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, pengacara kondang Hotman Paris rajin mengomentari jalannya persidangan. Menurutnya, Jessica belum tentu bersalah, misalnya karena bukti kurang dan motifnya tidak jelas. Kasus ini menarik perhatian beberapa ahli di dunia, diantaranya adalah Dr. Todd Grande yang sudah membuat profiling puluhan pelaku kejahatan yang terjadi di mana-mana. Menurut Dr. Grande, kasus ini diputuskan berdasarkan atau dicampuri dengan latar belakang pelaku, misalnya personality atau kondisi kejiwaan Jessica. Kebetulan Jessica tidak terekam oleh CCTV memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diteguk oleh Mirna. Juga tidak ada saksi yang melihat itu. Di pakaian Jessica juga tidak ditemukan jejak cyanida juga di rumahnya, sehingga banyak yang beranggapan tidak cukup bukti untuk menuduh Jessica. Namun jika melihat latar belakang Jessica seperti gambaran kejiwaan Jessica atau juga perilaku sebelumnya, maka Jessica layak disangka membunuh Mirna. Setidaknya ada dua perilaku yang menjadi catatan penting. Satu, perilaku Jessica saat tinggal di Sydney, Australia. Jessica bahkan dipecat dari tempatnya bekerja karena perilakunya yang dianggap buruk. Lalu yang kedua, perilaku Jessica yang tidak tergerak membantu Mirna atau tidak terlihat menunjukkan empatinya. Jessica bahkan yang pertama menyebut kopinya bermasalah. Jessica ini menurut beberapa orang yang mengenalnya, misalnya bosnya Christy Carter, beberapa kali melakukan perbuatan yang bisa menjadi latar belakang atau bisa mengarah menjadi pelaku kekerasan atau pembunuhan. Namun ada yang menarik, menurut ahli kriminologi Roni Rasman Niti Baskara, Jessica bukan psikopat berdasarkan Hare Psychopath Checklist. Meski demikian, Jessica memiliki beberapa ciri saja dari checklist itu, yaitu impulsif, kurang punya empati, agresif, mudah meledak marah, juga narcissistic personality. Ada pendapat yang menyebut untuk memutus Jessica bersalah tidak diperlukan adanya motif latar belakang Jessica yang disebut tadi, yang membuatnya mampu melakukan pembunuhan dengan motif apapun. Tentu saja di setiap peristiwa besar yang menarik perhatian masyarakat akan lebih mudah ditemukan beberapa kejanggalan, terutama soal satu, bagaimana polisi menangani kasus ini yang dianggap amburadul, dan dua, jalannya proses pengadilan yang janggal. Nampaknya itulah yang dimanfaatkan oleh media untuk mendapatkan viewers atau cuan yang lebih besar.